Kitab ini apa namanya, pembahasan yang terakhir dari kitab kematian. Jadi kitab mayat gitu istilahnya. Ya. Ini kita habisin. Sebelumnya kita terima Fatihah untuk yang mengarang kitab ini, yaitu Syekh Abu Zakaria An-Nawawi Al-Siki Asy-Syafi'i rahimahullah. Maksud saya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Indonesia Al-Jawi rahimahullah. Ya, juga kepada orang-orang yang telah menyampaikan kitab ini kepada kita semua, orang-orang yang telah mengijazahkan kitab ini kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka adalah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal perbuatan mereka, dijadikan rahayu daripada apa yang diilmukan kepada mereka sampai kepada kita, dijadikan kita orang-orang yang menerimanya, dan Allah bukakan hati kita untuk menerimanya, dan dikuatkan kita untuk mengamalkannya, dijadikan kita hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Barwaina fi Sahih Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, yaitu diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Qalat, berkata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullama kana lailatuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu menggilir, atau kullama kana lailatuha, malamnya milik Sayyidah Aisyah. Jadi malam itu malamnya milik Sayyidah Aisyah. Min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahruju min ukhral lail ila min akhiril lail ilal baqiyahi fayaqul. Jadi ada yang cerita begini, ketika suatu malam pada saat itu memang haknya daripada Sayyidah Aisyah ya untuk dikunjungi Rasulullah SAW, atau memang itu malamnya Sayyidah Aisyah dikunjungi Rasulullah SAW, tapi Rasulullah datang tiba-tiba keluar, hilang gitu kan, tiba-tiba keluar kemana? Kita maklum bahwa Sayyidah Aisyah ini permaisurinya daripada Ummul Mukminin, penggantinya yang digantikan daripada Sayyidah Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Ini sangat menyinggung, maklum usianya masih muda ya. Nah, ketika Rasulullah keluar, ada rasa cemburu, jangan-jangan Rasulullah ini ke tempat istri yang lain, padahal ini malam gilirannya gitu. Dicari-cari ketemu di pemakaman. Maka pada saat itu ditanyalah, lalu fayaqul, beliau ini Sayyidah Aisyah mendengar Rasulullah SAW berkata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ketika sampai di pintu pemakaman ya, pintu pemakaman itu di Madinah sana, letaknya nggak jauh dari rumah baginda Rasulullah. Itu pemakaman sampai sekarang masih ada ya. Kalau di sini rumah Rasulullah, adanya di sini sebelah kirinya. Jadi jatuhnya di belakangnya rumah Rasulullah ya. Nah, di sini rumah Rasulullah, di sini Masjid Nabawi. Di sana itu jauh, kira-kira 200 meter itu pemakaman Gorgot namanya. Nah, Rasulullah disampai di muka makam itu mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera kepada kalian dara qaumin mu'minin, penghuni kuburan dari kaum mukminin. Jadi kalau kita mengunjungi ke suatu makam, baru sampai kepada makam itu, di pintu gerbangnya kita mengucapkan Assalamualaikum. Ya, kalau kita nggak hafal dara qaumin mukminin, Assalamualaikum ya ahlul kubur, ya gitu ya. Minal mukminin wal mukminat, gitu aja. Jadi
apa namanya, karena kita nggak boleh mendoakan orang yang bukan Muslim. Kalau kita yakin itu pemakaman kaum mukmin, ya assalamualaikum ya ahlal kubur, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang bercampur, assalamualaikum ya ahlal kubur minal mukminin wal mukminat. Kalau ini aja assalamualaikum daro qaumin mukminin, kayaknya dar itu tempat, kaum mukminin. Ya, apalah ya assalamualaikum daro qaumin daro qaumin mukminin. Ya. Wa'adakum ma tu'adun, dan diberikan kepada kamu apa yang telah dijanjikan. Nanti akan diberikan kepada kamu apa yang telah dijanjikan, kata Rasulullah. Jadi assalamualaikum daro qaumin mukminin wa'adakum ma tu'adun, dan nanti akan diberikan kepada kamu apa yang dijanjikan. Godan muajjalun, godan itu artinya besok. Ya, kalau kita kan niat puasa gimana? Nawaitu sauma godin, ya. Jadi aku berniat berpuasa esok. Nah, godin itu artinya godan itu besok. Sauma godin, jadi puasa besok gitu. Besok hari. Jadi di sini godan muajjalun, besok ya akan disegerakan. Jadi hari esok itu akan segerakan, artinya hari akhirat. Wa inna insyaallah bikum lahakun. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan sesungguhnya insyaallah kami ini akan nyusul kalian. Itu. Jadi teksnya assalamualaikum daru qaumin mukminin wa atakum ma tu'adun gadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Lalu doa deh, Allahumma gfir li ahli baqiil gharqad. Kalau kita jangan li ahli baqiil gharqad, karena baqi gharqad, kuburan gharqad ada di sana di Madinah. Kalau kita Allahumma gfir li jami'il mu'minat wal muslimat, mu'minin wal muslimat wal muslimat fi hadzal maqam, fi hadzal makan, fi hadzal qabri, ya, fi hadzal qabri. Atau Allahumma gfir li jami'il mu'minin wal mu'minat fi hadzal qabri, fi hadzal kubur, ya. Wa rawaina bi sahih Muslim an Aisyah aidan annahu qalat, diriwayatkan dalam sahih Muslim bahwasanya Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah Ridha yang lainnya, ya, jadi riwayat yang lainnya, annaha, bahwasanya beliau berkata, kaifa aqulu ya Rasulullah, bagaimana aku mesti mengucapkannya ya Rasulullah. Itu berkaitan dengan ta'nifi ziyaratil kubur, berkaitan dengan tata cara ziarah kubur. Qal, berkata Rasulullah, kuli, maka katakanlah oleh engkau, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Kalau di sini teksnya minal mu'minina wal muslimin. Itu. Jadi kalau boleh kita tambahin wal minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kalau nambahin yang baik-baik ya enggak apa-apa, ya. Jangan disalahin. Wah, ente keluar teks, enggak lah, itu kan baik. Ya. Jadi apa? Assalamualaikum, bukan assalamualaikum, maaf. Assalamu ala ahli diyar. Assalamu ala ahli diyar. Kita boleh assalamu ala ahli kubur. Ya. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Salam sejahtera kepada kalian penduduk daripada perumahan ini. Biar itu sebenarnya tempat perumahan, ini rumah. Daripada minal yang daripada, nah tadi saya bilang minal mu'minin wal muslimin. Jadi kita ini takutnya kita tercampur dengan orang-orang yang non-mus, ya. Tercampur itu, maka kita pisahkan, khususkan. Jadi kita enggak mendoakan mereka. Enggak boleh Pak Haji, ya, bukan enggak boleh sia-sia. Ya, sia-sia mendoakan orang yang non-mus, ya. Ya, karena kenapa enggak nyampe. Jadi kita kalau sia-sia enggak usah lah dilakukan. Lalu wa yarhamullahul mustaqdimin minkum, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mustaqdimina minkum, ya. Semoga didahulukan kepada kalian, wa minna wal mustakhirin, dan kami ini adalah orang yang akhirnya, artinya mengikuti kalian nanti. Kalian udah duluan, kami yang akhir.
Kayak semak seperti tadi, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan sesungguhnya kami ini akan nyusul kalian, begitu. Jadi kalau kita ke kuburan, namanya kuburan itu pengingat kehidupan kita, bahwa kita nanti akan seperti mereka, ya. Jadi apa yang mesti disombongin kalau kita nantinya akan seperti mereka? Akhirnya rumah kita ada di bawah tanah, bukan di dalam basement, bukan bawah tanah. Wa inna insyaallah bikum lahikun, sama. Waraina fil isnadi sahih fi sunani Abi Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dalam yang sahih dari Sunan Abi Daud dan Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah, an Abi Hurairah, daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana ya, maaf ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kharaja, bahwasanya baginda kharaja ila mukbirah. Jadi Rasulullah SAW itu baginda keluar daripada kepada kuburan. Faqala, maka ketika Rasulullah sampai di depan makam itu mengucapkan salam, assalamualaikum dara qaumin mukminin, sama. Ya. Jadi kita hafalin deh. Assalamualaikum dal patah ro patah daro qaumin mukminin. Assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nah, ini yang paling sering diajarkan kepada kita semua. Assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ya, kalau enggak insyaallah bikum lahikun. Ya. Atau assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya. Warahmatullahi wabarakatuh boleh kita tambahin? Boleh. Nanti masuk deh. Ya. Tapi doanya setelah assalamualaikum ya ahlal kubur, baru kita doain Allahumma ghafir lahum, ya, warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Udah gitu aja masuk. Kan ente kan yang hafal, ya. Kalau emang kadang-kadang itu ente buka Google dulu, ya. Yang kerepotan, ya. Yang hafal aja ente. Assalamualaikum ya ahlal kubur, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Ya. Ya Allah, ampunilah mereka, kasihanlah mereka, dan apiahkanlah mereka, maafkan mereka. Di riwayat yang lain, ruwaina fi kitab Tirmidzi, dalam kitab Tirmidzi, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Huma itu berarti dua, padahal di sini Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas. Abbas itu sahabatnya Rasulullah juga. Ya, begitu. Abbas itu adalah termasuk daripada pamannya Rasulullah SAW. Ya, berjuang bersama-sama baginda Rasulullah. Makanya radhiyallahu anhuma. Seperti kalau kita ada namanya anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, maka jangan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu ya, karena anaknya dan bapaknya itu sama-sama sahabat baginda Rasulullah SAW. Kenapa beliau? Berkata beliau, marra Rasulullah SAW, melewati bersama Rasulullah SAW di kuburi ahli Madinah, di kuburan warga Madinah. Jadi beliau ini baginda bersama sahabatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas melewati kuburan daripada warga Madinah. Faqabala alaihim biwajhihi, maka dipalingkan oleh baginda Rasulullah SAW wajahnya yang mulia, Masya Allah. Ya, wajahnya baginda Rasulullah dipalingkan kepada makam itu. Faqala, maka berkata beliau, assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami dan kalian. Antum salafuna wa nahnu bil asar. Antum salafuna,
Antum adalah yang duluan. Wa nahnu bil asar. Nah, kami nanti, nahnu itu kami, asar akan menyusul. Tuh. Jadi yang penting kita ucapkan salam, kita doain. Ya, ucapin salam dan doain. Jadi kalau ente lewat nih, habis jalan layang di atas, turun ke bawah, pelanin sedikit. Sambil jalan nggak apa-apa deh. Emang kalau emang berarti ngaco nantinya, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya. Baru ada doanya. Kalau yang ini apa, yang ente apa sih gampang ya. Yaghfirullahu lana wa lakum. Yaghfirullahu lana wa lakum. Udah gitu aja. Kalau enggak boleh tambahin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ya. Atau yang tadi ya, antum salafuna wa nahnu bil asar. Antum salafuna wa nahnu bil asar. Kalau enggak Allahumma fir lahum warhamhum, langsung ya jalan. Jangan lupa kirimin suratul Fatihah, Al-Fatihah, amin sampai selesai ya, sampai itu walau talim. Insyaallah kita juga akan diperlakukan demikian kalau kita udah nggak ada. Karena apa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan kebaikan seperti apa yang kita lakukan. Kalau ente nggak baik sama orang-orang, ya pasti akan mendapat perlakuan juga nggak baik, gitu kan. Yang selanjutnya, Rawi Nabi Sahih Muslim anna, apa namanya, Buraidah. Kalau berkata kanan Nabi SAW, pada saat Nabi SAW yu'allimuhum, mengajarkan mereka, idza kharaju ila maqadiru ayyakulu fa'alihum qailuhum. Ini kadang-kadang titiknya kok sama ini udah mulai ini udah parah juga matanya ini. Apa namanya? Kayaknya satu. Kok sama Pak? Maaf deh. Idza kharaju ila maqabiru ayyakulu qailuhum. Ketika beliau baginda Rasulullah SAW mengajarkan apa namanya suatu kalimat kepada mereka yang hadir pada waktu itu. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Nah, tadi dikatakan wa inna insyaallahu bikum lahikun. Perhatikan. Di sini ada bedanya lalahikun. Lalahikun. La itu kalau makanya begini. Hati-hati dengan perkataan bahasa Arab, bahasa Al-Quran khususnya. La itu sungguh benar-benar ya. Kalau bilang lahikun ya benar-benar apa namanya nyusul gitu kan, bukan maksudnya benar-benar nyusul. Kalau misalnya dikatakan gini apa namanya la tahzan apa artinya? Jangan bersedih. Kalau la tahzan sungguh bersedih. Kalau ada tambahnya la a-nya 2, la tahzan. Kalau bilang la tahzan ya sungguh bersedih gitu. Jadi la itu sungguh benar. Kalau la-nya satu nggak panjang. Kalau la ada alifnya. Artinya kan a-nya 2 ya. Nah itu tidak. Gitu. Lalahikun. Wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Tadi nggak pakai. Tapi keduanya sama aja. Ya sama aja. Ente mau wa inna insyaallahu bikum lahikun atau wa inna insyaallahu bikum lalahikun boleh. As'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Maka habis mengucapkan salam doa. Ucapkan salam kepada ahli kubur, ucapkan salam kepada orang-orang yang terbaring di situ. Maka habis itu doa ya. Kalau bisa tambahin suratul Fatihah. Wa rawaina fi kitabin Nasa'i wa Ibnu Majah hakada. Diriwayatkan dalam kitab Nasa'i dan Ibnu Majah yang demikian. Wa zada ba'da qauluhu ditambahkan setelah apa namanya perkataan yang tadi lalahikun, yaitu lalahikun antum lana. Jadi wa inna insyaallahu bikum lalahikun ditambahkan dalam riwayat yang itu yang apa namanya Nasa'i dan Ibnu Majah, antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun. Antum lana faratun, antum engkau lana untuk kami, faratun itu duluan ya, artinya mimpin
faratun min wa nahnu lakum tabaun, dan kami ini akan ngikut gitu. Jadi ente duluan pasti kami juga ngikut, pasti juga kami akan mati. Warawaina fi kitab Ibnu Sini ana Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atal baqiyati faqal, maka ketika berkunjung ke makam mengucapkan assalamualaikum daral qaumin mukminin antum lana faratun wa inna bikum lahikun. Ya seperti tadi, antum duluan, ya kami akan nyusul. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudilluna ba'dahum. Nah, di sini ada doa yang sering kita baca nih, ya. Apaan? Wala tahrimna. Nah, Allahumma la tahrimna ajrahum. Nah, salat mayat gimana? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Kalau mayitnya laki satu, kalau mayitnya perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha. Ya. Kalau mayitnya dua Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahu. Ba'dahuma. Iya, Allahumma la tahrimna ajrahuma wala ta. Ya, ada mayatnya dua nih, ada laki ada perempuan, atau laki sama laki, atau perempuan sama perempuan. Ya, huma. Huwa, huma, hum, iya, huma, hun. Nah, tuh. Gitu ya. Jadi jangan saya nanti di mayat perempuan doanya Allahumma la tahrimna ajrahu. Waduh, dia perempuan. Aneh akan perempuan bro. Bangun ditegur lagi. Bangun perempuan. Tak perempuan tak. Jadi jangan semuanya disalahin. Gitu. Nah itu Allah la tahrimna ajrahum, ya Allah. Ya jangan engkau halangi daripada kebaikan yang telah engkau berikan kepada mereka, kepada kami. Wala tudilluna ba'dahum, dan janganlah engkau menyesatkan, dan janganlah menjadi sesat kami setelah kepergian mereka. Jadi gitu, jangan kami menjadi sesat setelah kepergian mereka. Maknanya banyak, ya. Ba'dahum ini wala tudullana ba'dahum, banyak. Nah inilah yang sering dipersinggungkan oleh orang-orang kalau kita ke kuburan, ya. Setelah kan mereka udah nggak ada, maka di sini doanya wala tudillana ba'dahum, jangan engkau sesatkan, dan janganlah disesatkan kami, janganlah kami disesatkan, begitu ya, setelah kepergian mereka. Jadi ada orang yang sesoleh-solehnya orang, sealim-alimnya orang meninggal, akhirnya kita sering berziarah kepada mereka, ya, dan benar ziarahnya benar. Artinya kita bersilaturahim kepada mereka, mendoakan mereka, karena orang mati itu butuh doa. Enggak lebih daripada itu. Lalu ada yang suka minta-minta, ya. Ada yang suka minta-minta sama kuburannya, sama orang yang di dalam kuburnya. Nah itulah makanya dikatakan demikian ini, ya, wala tudillana ba'dahum, janganlah disesatkan kami setelah kepergian mereka. Janganlah kami ini disesatkan setelah kepergian mereka. Jadi kalau kita ada orang yang minta kok, ya mintanya tetap sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, di samping orang yang alim, artinya orang yang diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tempat yang mulia. Ya, walaupun itu kuburan, itu menjadi tempat yang mulia. Lalu kita berdoa di tempat yang mulia, ya insya Allah dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu. Bukannya kita datang ke kuburan minta sama kuburan, enggak, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita curhat boleh nggak Pak Haji sama orang kuburan? Nih boleh aja curhat, ya. Asal ente kenal sama orangnya. Kalau ente gak kenal lah, siapa kan digituin lagi, ya. Ente siapa? Bawa ke apaan gitu. Curhat aja. Begitu saudara. Yustihibu jairul iksara min qiraatil Quran, dan disunahkan ya kepada orang yang berziarah itu untuk memperbanyak daripada tilawah Quran, baca Al-Quran, wa zakat, dan zikir-zikir, wa doa li ahli, dan berdoa kepada penghuni, ya. Tilawah kaburi wa sairil
mautal muslimin ajmain, kepada orang yang dituju. Ente maksudnya nih, misalnya kita ke tempat orang yang dituju mau kuburan nih, ya entah ayah atau ibu atau adik atau kakak atau nenek atau kakak semuanya, ya kita menuju ke kuburan itu, doain buat orang kuburan itu, ya disunahkan kita membaca Al-Quran atau membaca bagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang telah diajarkan kepada kita, lalu berzikir, ya terutama Abdul Zikri fa'alam anahu la ilaha illallah, mau ditambahin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau ditambahkan dengan kita bersolawat ke baginda Rasulullah SAW, lalu kita doain kepada orang yang dikubur itu, yang kita maksud, yang kita datangin kuburannya, dan doain juga kepada orang-orang yang di sekitarnya. Makanya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ya begitu. Nah itulah kita kalau ke kuburan, pertama assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau nyambung kuburannya minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Terus yang tadi pagi apa namanya, wa inna insyaallahu lahikun, wa inna insyaallahu lahikun, kami ini insyaallah nyusul kalian. Boleh nggak kalau nggak dibaca? Boleh. Assalamualaikum ya ahlal kubur dalam surat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masuk, ya masuk jalan sampai di kuburannya yang kita tuju, kita kirimkan Fatihah, baca surat Al-Quran, ya umumnya yang kita baca itu apa, suratul Yasin, tambahin Pak Haji, boleh tambahin suratul Rahman, tambahin lagi Pak Haji, boleh suratul Mulk, tambahin lagi, boleh tuh semuanya juz 30, tambahin lagi Pak Haji satu Al-Quran aja dibaca di sini, ya nggak apa-apa, ya paling juga pulang 5 hari lagi, gitu. Terus jangan lupa zikir, jangan lupa sholawat, jangan lupa berdoa untuk ahli kuburnya, begitu ya. Nah di sini diingatkan kesara minal ziarah, disunatkan apa namanya, memperbanyak ziarah. Wa yaksara waqaf inda kuburi ahli khair wal fadil, atau begini. Di sini dianjurkan kepada kita daripada pengarang kitab ini untuk wa ayyaksarol waqaf, berhenti. Dulu pernah saya ajarin deh, kalau lewatin makom daripada orang-orang yang apa, yang namanya ahlil khair, orang-orang yang baik hidupnya, ya wal fadil, dan mempunyai fadilah keutamaan. Dia ulama, dia syekh, dia kiai, atau orang yang sering bersedekah, orang yang kita pernah lihat dalam hidupnya itu apa namanya, rajin sholat, rajin puasa, ringan tangannya, hatinya baik. Berhenti sebentar, paling tidak tadi assalamualaikum ya halal diyar, ya assalamualaikum ya syekh. Kalau gitu kan misalnya satu orang ya, umumnya orang-orang alim itu kuburannya sendiri, ya assalamualaikum ya syekh, misalnya siapa sebutin, ya warahmatullahi wabarakatuh, baru doain Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini min suratul Fatihah. Nanti jawab lagi. Jadi gitulah. Kalau enggak nanti sini assalamualaikum ya syekh, Al-Fatihah, ya Al-Fatihah, jalan lagi. Insya Allah itu kita mendapatkan daripada kebaikan juga. Siapa yang nggak boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya duduk. Nah, siapa yang nggak boleh berziarah kubur? Siapa yang nggak boleh berziarah kubur? Ayo. Orang yang lagi haid, orang yang lagi junub boleh. Orang haid, orang junub boleh, nggak ada larangan di sini. Ya, nggak ada larangan. Kenapa? Karena kuburan itu ya bukan tempat untuk beribadah. Memang ibadah maksudnya bukan tempat untuk sholat, untuk apa, gitu kan?
Tapi ngeri, ya ngeri kalau malam-malam. Namanya kuburan kan ada ya penampakan gitu. Tapi kalau siang-siang, makanya kalau yang nggak boleh itu perempuan datang sendiri. Oh nggak boleh, yang ngeri nih kalau kenapa-napa nggak ada yang nolongin. Rawaina fi Sahih Bukhari wal Muslim an Anas radhiyallahu an. Daripada Anas radhiyallahu an, qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjalan bersama Rasulullah SAW bi amra'atan tabaki. Nah, ketika lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bi amra'atan itu perempuan tabki lagi nangis indah kubri di samping makam, dia nangis di samping makam. Perempuan itu nangis samping makam, maka Faqala berkata baginda sallallahu alaihi wasallam, attaqillah wasbir, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Artinya Rasulullah mengingatkan, jangan nangis di situ. Jangan nangis di situ. Kalau nangisnya keluar dari mata, ya nangis masih keluar dari mata, tapi jangan ngegerung-gerungan, ya, sampai ngacak-ngacak rambut gitu. Makanya itu yang nggak boleh. Jadi kan perempuan kadang-kadang ya suka orang makam udah bener sama pengurusnya dia itu nih baru korek-korek. Iya, ikut aja soalnya dia kubur. Ya itu yang nggak boleh. Itu sampai atau nangis sampai terseduk-seduk, sampai suaranya habis. Nggak boleh. Itu apa namanya? Dilarang. Rawaina fi Sunani Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Bisnadi Hasan dengan sanadnya Hasan. Berkata, bainama ana umasyil bainama ana umasyil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama ini diantara aku umasyi berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia rombongan jalan dan dia itu diantaranya ada dia gitu. Ya, jadi jalan rombongan diantaranya itu ada orang yang meriwayatkan hadis ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazara fa idza rajalu yamshi bainal kubur. Maka ketika rajulu yamshi ada dilihatnya orang berjalan di antara kuburan. Jadi ketika lagi jalan rombongan Rasulullah, terus nengok, ada orang di kuburan lagi jalan. Ya, ada orang di kuburan lagi jalan. Faqala berkata, ya sahiba sibtian, wahai sahiba pemilik sibtiatain. Sibtiatain itu sibtian itu artinya kasut. Bukan kaos kaki, apa namanya, sepatu, alas kaki, sepatu, ya. Ini diungkapkan dalam hal ini mewah sepatu ini, karena sibtian itu artinya sepatu yang bukan bulu, kulit beneran, kulit. Kalau kita krokodil lah, bukan kroknya, pada bagian krokodilnya, ya. Terus Henry Adams, yang macam-macam itulah, yang mahal-mahal. Itu pakai sepatu kayak gitulah. Kalau zaman dulu kan belum ada merek-merek gitu ya, tapi yang mewah, ya terompah, tapi terompahnya mewah gitu kan. Pakai yang runcing gitu lah, ikan melengkung ya terompah ya. Nah kira-kira yang itulah seperti itu nih, ya terompah kerajaan. Alki siptia type, buka itu sepatunya, kata Rasulullah. Jadi nggak boleh kita pakai. Nah makanya ente hati-hati nih kalau kuburan pakai dogma gitu kan. Ente mau ngapain? Kalau kuburan pantasnya pakai sepatu ini ya, apa namanya, yang boot. Sepatu udah kendal jepit gitu kan. Kok nggak boleh sih? Nah jadi gini, ada diceritakan. Ketika ditegur itu orang langsung buka, lempar tuh sepatunya, terompahnya. Lalu kenapa nggak boleh? Jadi para ulama ada yang membolehkan pakai terompah itu, ada yang membolehkan enggak. Dengan hal begini, takutnya menjadi sombong.
Ya ente mau sombong di kuburan ngapain? Kan juga nggak berguna juga ya. Kalau ente pakai begitu di mall ya nggak apa-apa lah. Ya ente mau sombong-sombongan di situ ya iyalah emang tempatnya itu tempat sombong-sombongan. Ya di mall, di pasar, nah itu juga kan nggak di pasar sini lagi, ya kan? Pakai dogma, ya pakai baju, masya Allah. Gaun. Iya, ini merah-merah, oh ini, pakai payungnya juga yang itu lagi kan. Belanjain Ya apa? Allah, udah pakai pasar tengah di bolong ke jaket lagi, masya Allah. Ngapain gitu, nggak pada tempatnya, ya nggak pada tempatnya. Jadi situ pakai sendal jepit, tapi pakai kalau perempuan pakai yang pakai mukena aja masih boleh gitu kan, aslinya menutupi itu. Ya istilah jangan. Nah kalau ente ke kondangan ya alhamdulillah ya, terutama pada istri-istri yang udah bersuami, dandannya niatnya buat suaminya, jangan buat orang-orangnya ya. Nah kalau yang kayak masih gini kan, walaupun sudah punya pegangan masing-masing, ya boleh dandan bukan niat buat pacarnya, boleh lu siapa kalau mau lu halalin gua. Iya. Dalam. Apa itu ente? Engagement. Asyik. Mati. Mandi dulu, yang bener. Begitu ya. Jadi pada tempatnya lah, pergunakan pada tempatnya. Jadi kuburan pakai yang jelek-jelek Bang Pak Haji, yang enggak juga, ente juga jangan yang gitu-gitu juga. Maksudnya begini, sebenarnya kalau kuburan itu baik, ya kayak di Kerawang ya, apaan tuh? Karawang. Yang di Kerawang yang kuburan 1 miliar, Kuburan itu. iya 1 miliar. Ente telanjang kaki juga nggak apa-apa. Ya kenapa? Ya, itu rumputnya bagus, jalanannya aspal, ya kan. Nah kalau di sini ngerinya ada beling, ya kan gitu. Apalagi di daerah sono, Depok apa Debel, Debel ya. Iya. Jadi kalau ini kayak kita jalan di sawah, kalau kita pakai sandal jepit, totot telanjang kaki kita. Gitu. Nah itu ya jangan begini. Tapi kalau kayak di yang apaan sih itu yang di Kerawang itu kuburan bagus ya silakan lah, gitu kan. Itu mau mejeng sama kuntilanak, mau pocong. Terus kita ya babul baqi'a wal khauf indal maror biqabril zalimin. Dianjurkan kepada kita untuk nangis dan merasa takut ketika melewati kuburan orang-orang yang zalim. Perhatikan. Jadi kalau ente lewat kuburan orang-orang yang yang ada di surat Al-Fatihah. Apaan terakhir surat Al-Fatihah? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubi apa namanya? Bukan orang-orang yang engkau azab dan orang-orang yang engkau sesatkan. Azab itu siapa? Yahudi. Sesatkan siapa? Nasrani dan yang lainnya. Jadi kalau orang selain kuburan orang non-mus, maka dianjurkan kepada kita untuk takut. Takutnya bukan berarti udah ada vampir, kagak. Ya, takutnya jangan sampai kita mati kayak dia nih. Itu, jangan sampai kita mati lepas iman kita. Maksudnya begitu, nangis. Karena pada suatu ketika juga pernah Nabi SAW itu lewat di apa namanya lembah kaum Samud. Di sini yakni 5 wasalul hijrah diari Samud, ya ketika melewati lembah kaum Samud itu, maka Rasulullah bilang la tadkhulu ala haula'il mu'adzabina ila antakunu bakin. Janganlah kalian masuk ke dalam apa namanya ke perkampungan orang-orang yang telah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kalaupun kita harus lewat, ya kita ke makam-makam orang yang dizolimin, orang-orang yang disesatkan itu kita harus lewat nih, ya untuk pokoknya ada keperluan kita lewat itu. Maka kalau kita harus lewat itu, maka lewatlah dengan perasaan takut dan apa namanya bersedih. Bakin itu nangisnya jangan guru, aduh ente sih jangan begitu, ya lewat aja tapi dengan rasa takut, bukan takut sama dia tahu bangkit gitu, enggak.
takut jangan sampai ya Allah, jangan sampai aku dimatikan seperti dia nih. Ya, jangan sampai aku dimatikan, imanku udah nggak ada. Itu yang paling bahaya, karena iman itu masya Allah modal kita. Iman walaupun sedikit, walaupun apapun amalan kita buruk pun amalan kita di dunia, kalau iman masih ada nih di hati kita, kita mati. Ya walaupun masih kecemplung, kita kepleset ke jahanam, ya insya Allah akan diambil lagi, ya akan diambil lagi dengan tubuh yang udah morat narik. Mungkin ini udah kosong, udah macam-macam deh, akan dimasukin ke surga. Yang penting masih ada syahadatain kita, ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya bisa dong Pak Haji belajarin bagaimana supaya kita nanti matinya nggak begitu. Ya nggak bisa, ya itu kan tergantung amalan kita. Kalau kita rajin zikir, makanya Allah paling bagus apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Semuanya ada Allah. Yang paling utama Pak, la ilaha illallah. Ya paling enggak kan orang kalau udah gitu kan ya susah ya. Ini ada orang udah sekarat, maka kalau kita bimbing kan kita disuruh bimbing ya. La ilaha, ikutin ya. Tapi jangan kencang-kencang, bung ikutin bung, jangan begitu. Pelan-pelan ya. Bu, Bapak pasti denger lah gitu, ikutin saya. Itu juga yang kebanyakan ini ngomong juga gitu kan. La ilaha illallah di kupingnya, ya deketin kupingnya. La ilaha illallah, udah tungguin biar dia pasti dia dengar, dia mencerna dengan kesusah payahannya itu. Karena sakaratul maut itu susah payah kita, sakit ya iya, tersiksa ya iya, itu sakaratul maut. Siapapun tersiksa ya iya, sakit ya iya. Dengan mendengar itu maka dia lagi mencerna tuh, la ilaha illallah. Makanya kalau dia nggak sanggup, Allah, itu kan yang diajarin pikir sama kita, Allah. Dengan menyebut Allah aja udah cukup, ya Allah, hilang udah. Kata Rasulullah, dakhala jannah, masuk dalam surga, pasti masuk dalam surga. Apapun jalannya yang ditempuh, nyebur kayak kepleset kayak, ya pasti nantinya akan masuk ke dalam surga. Itu Allah. Kan susah juga. Hu-nya aja udah, kalau kita hu-nya itu dia masuk dahulu jangan tetap. Nggak sempet tapi ahnya itu ketika terakhir dicabut, ahnya itu tertuju kepada Allah, gitu. Insya Allah dakhala jannah. Pagi insya Allah mulai hilang, saya nggak bisa mastiin orang punya surga Allah, gitu kan. Tapi demikian, la ilaha illallah, asal jangan la ilaha, jangan nggak ada Tuhan. Ya aduh repot itu. Makanya kan diajarkan kepada kita Allah. Kalau udah nggak sanggup, nanti kalau itu sakaratul maut, Allah aja udah, Allah. Ya kan gampang ya Allah ya. Susah Pak Haji, itu susah juga udah deh, tapi ahnya Allah gitu kan, gitu. Enak kayak Pak Haji nih, doang nih, ya itu jangan ahnya macam-macam ya, gitu. Ada yang tanya nggak? Ya, saudari Juneng ada pertanyaan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, baik. Habis bab mayat habis.